Salam presisi. Kembali bersama saya, Brigpol William Ireo, akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita awali dengan berita utama. Polda Papua mengikuti kegiatan peresmian serentak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri yang digelar secara nasional melalui Zoom meeting dan bertempat di kantor Kemala Bayangkari Polda Papua pada Kamis 17 Juli 2025. 2, 1. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrits Rudolf Renwarin SHMSI didampingi Ketua Pengurus YKB Daerah Papua Nyonya Nova Patrits Renwarin serta sejumlah pejabat Forkopimda dan para tamu undangan. Dalam dialog interaktif nasional, Kapolda Papua menyampaikan bahwa awalnya Papua tidak ditunjuk sebagai lokasi pembangunan dapur gizi karena adanya situasi demo pada Februari lalu. Namun pihaknya mengambil langkah-langkah strategis secara diam-diam untuk memastikan Papua tetap dapat berpartisipasi. Karena memang Papua identik dengan demo terkait dengan kebijakan pusat. Oleh sebab itu kami TNI Polri waktu itu langsung mengambil langkah-langkah, tidak langsung menentang demo tersebut, tetapi kami coba bergerak secara silent. Dan kemudian ketika rapat di Mabes Polri kami sampaikan bahwa Papua siap untuk membangun dapur. Terus bagaimana dengan demo-demo itu hanya sekelompok kecil saja. Karena kami sangat paham bahwa masyarakat, anak-anak kita di Papua ini sangat membutuhkan makanan bergizi, apalagi gratis. Oleh sebab itu, oleh Pak Irwasum yang pada saat itu menjabat sebagai ASDM, meyakini itu dan kemudian kami dimasukkan ke dalam daftar yang terakhir pada saat itu di bulan Maret. Kapolda juga menjelaskan bahwa tantangan utama di Papua saat ini adalah proses administrasi seperti belum ditunjuknya kepala dapur dan belum diterbitkannya virtual akun. Namun ia menegaskan bahwa secara kesiapan fasilitas dan personil, SPPG Papua telah mencapai 95,5% progres. Satuan Pelayanan Gizi Bayangkari Polda Papua dibangun di atas lahan seluas 330 meter persegi. Memiliki dapur berstandar nasional dengan kapasitas produksi 3.000 hingga 3.500 porsi makanan per hari dan tercatat sebanyak 3.400 siswa dari 11 sekolah di Kota Jayapura menjadi penerima manfaat STPG Papua. Belum termasuk ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Polda Papua bersama Polresta Jayapura Kota kembali menggelar razia gabungan pada hari ke-6 pelaksanaan Operasi Patuh Kartens 2025 bertempat di Jalan Irian, Taman Imbi, Kota Jayapura pada Sabtu 19 Juli 2025. Kegiatan dipimpin oleh KBO Ditlantas Polda Papua AKBP Martin W. Asmuruf SOS MM yang juga bertindak sebagai Wakaopsda Operasi Patuh Kartens 2025 yang dihadiri para pejabat Oks Patuh Kartens 2025. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Akbar SOS beserta personil gabungan yang terlibat dalam Ops Patuh Kartens 2025 sebanyak 81 personil. Dalam arahannya, AKBP Martin menekankan bahwa Operasi Patuh Kartens merupakan perintah langsung dari Kapolda Papua untuk mendukung program Bapenda terkait kepatuhan pajak kendaraan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi dimulai dengan pemeriksaan kendaraan di lokasi razia. Para petugas mulai memberikan surat tilang kepada pengendara yang melakukan pelanggaran. Hingga operasi berakhir, tercatat 37 pengendara mendapatkan teguran lisan, 30 kendaraan dikenakan tilang, dan 30 unit kendaraan diamankan sebagai barang bukti. Seluruh barang bukti dan hasil penindakan diserahkan kepada Satlantas Polresta Jayapura Kota untuk diproses lebih lanjut. Ini merupakan wujud salah satu dari kita atensi dari perintah Bapak Kapolda. Kita didengar bahwa perintah langsung dari Bapak Kapolda bahwa kita mendukung daripada Bapenda, upaya peningkatan pajak kendaraan.
Polda Papua berharap melalui operasi ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya semakin meningkat sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Dalam rangka menjamin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Bidokes Polda Papua melakukan pemeriksaan food safety di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri Polda Papua pada Minggu 20 Juli 2025. Pemeriksaan ini melibatkan 3 personil Bidokes yakni Bribtu Anang Anggara Asfam, Bribtu Kukuh Setiawan AM Dekes, dan Bribtu Agung Cahyo Prasetyo. Menu yang diperiksa meliputi nasi putih, oseng kacang panjang tempe, ikan kecap, telur balado, air mineral dalam kemasan 330 ml serta buah pisang. Pemeriksaan dilakukan dengan metode uji cepat terhadap bahan kimia berbahaya seperti cyanida, formalin, nitrit, dan arsen. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan prosedur rutin untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh personil. Kami melaksanakan pemeriksaan makanan atau food security di Dapur SPPG Polri Polda Papua. Pemeriksaan yang kami lakukan yaitu meliputi pemeriksaan arsen, cyanida, nitrit, maupun formalin. Dari pemeriksaan yang kami lakukan didapatkan hasil negatif atau makanan tersebut layak untuk disajikan maupun dikonsumsi. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Polda Papua dalam menjaga standar pelayanan gizi di lingkungan kepolisian, sekaligus mendukung kondisi fisik dan kesehatan optimal bagi seluruh anggota. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Brigpol William Ireu bersama tim dan kerabat kerja pamit undur diri. Tetap waspada dan salam presisi.